Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan. Kali ini saya akan membahas mengenai tabu lampot jambu air ya teman-teman. Jenis jambu air Kyojok. Warnanya sangat eksotis banget teman-teman, meskipun hijau tapi hijau seger banget teman-teman. Dan itu merupakan sesuatu yang memang sangat saya idam-idamkan, karena sebelumnya kan saya fokusnya hanya jambu air madu Delhi aja teman-teman. Nah kali ini saya coba akan ke jambu air Kyojok. Baik, terlihat ya dari tampilannya aja seger banget teman-teman ya. Daunnya banyak, kemudian hijau-hijau, rimbun. Ini yang dicari para pembeli saya biasanya seperti ini teman-teman. Tinggal buahnya aja yang belum, karena ini koleksi pertama saya ya. Yang satu saya tanam di tanah teman-teman, mungkin nanti saya share juga di di video-video saya sebelumnya. Oke, kemudian saya ingin bahas bahwa karakter jambu air itu maksudnya ini salah satu karakter pohon yang salah satu karakter pohon yang harus kita pahami teman-teman. Misalkan kita mau nanam pohon ini, kita harus tahu karakternya. Nah, jambu air ini karakternya adalah, semua jambu air ya, dia bakal bunga itu bisa muncul dari batang teman-teman. Bakal bunga itu bisa tidak hanya dari ujung ranting ya, tapi juga dia bisa muncul dari batang. Nah kemudian dua jenis pembibitan ya, okulasi dan cangkok. Sama, kalau cangkok itu, ini kebetulan cangkok teman-teman, batangnya harus diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah, itu lebih aman. Kalau diambil dari pohon yang belum pernah berbuah, itu nanti akan seperti apa? Saya sih pernah mengalami bahwa yang cangkokan yang saya potong itu lebih dulu berbuah daripada pohon yang belum pernah berbuah, itu pernah. Cuman kan itu pengecualian ya teman-teman ya. Jadi tidak banyak yang kasus-kasus seperti itu. Nah jadi pokoknya kalau cangkok itu setidaknya paling aman nyari batang atau pohon yang sudah pernah berbuah minimal 2 kali, itu akan lebih enak. Syukur-syukur bawaannya udah ada bunga atau udah ada buahnya, itu lebih bagus lagi. Kemudian ketika potong cangkok, usahakan akarnya itu yang banyak teman-teman. Emang akarnya yang sudah banyak. Nah itu lebih aman teman-teman buat dicangkok. Kalau soal ukuran batang, dimensi, saya pikir gak ada masalah sih. Yang penting pokoknya cangkokan tersebut diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah. Nah problemnya adalah ketika kita beli online atau fresh cangkok ya, itu yang jadi masalah, karena kan kita tidak pernah tahu bibitnya teman, maksudnya indukannya seperti apa. Nah mungkin kalau lebih aman teman-teman kan ada itu foto atau video ya, atau cangkokannya sudah ada buahnya, nah itu lebih aman lagi. Nah kemudian bagaimana kalau okulasi atau sambung pucuk? Sama, entresnya juga diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah. Nah ini memang lebih rumit lagi, karena kan kita nggak tahu indukannya seperti apa. Ya mau video sebelumnya kan udah lama usianya pasti juga. Nah tapi setidaknya tips-tips ini bisa jadi acuan buat teman-teman semuanya ya. Nah kemudian kita mau nanam di pot atau mau nanam di tanah gitu ya. Kalau di tanah memang perkembangannya lebih cepat, jadi pertumbuhan vegetatifnya itu lebih cepat teman-teman. Kalau nanam di tanah ya, jadi istilahnya aja mohon maaf ya, karena tanpa kita kasih nutrisi tambahan pun mereka bisa tumbuh, karena kan bisa nyari kemana saja. Ya paling kalau nanam awal pasti paham lah, kucur air, kasih apalagi ya, sedikit tambahan media tanam, mungkin berupa kohe dan sebagainya. Nah, cuman kalau kita nanam di pot seperti ini, memang ya namanya juga karakter jambu air teman-teman. Jadi memang usahakan nutrisi kandungan airnya itu memang harus banyak. Nah kemudian ketika kita udah okulasi, ketika kita udah cangkok, kita udah tamak, usahakan
apa ya, simetris, maksudnya dia di garis tengah itu, di titik tengah. Nah, center gitu teman-teman, harus center. Lalu kemudian apalagi ya, maksudnya potnya ini di video-video saya sebelumnya ada ya. Jadi lubang, kan ada lubang itu teman-teman. Nah, nanti di bawahnya dikasih pecahan batu, genteng dan sebagainya, bata merah atau batu atau genteng dan sebagainya. Atau kasih styrofoam juga bisa. Kan kita nggak tahu nih lokasi teman-teman di mana ya. Mungkin kesulitan media tanam, kesulitan tanah humus, atau mungkin tanahnya gambut dan sebagainya ya. Kemudian kalau media tanam, kalau saya pribadi ya pakai sekam, kemudian tanah dan kohe, itu aja sih, 3-3. Cuman kadang-kadang kalau di pot saya tanahnya itu sedikit ya, karena biar tidak terlalu berat, maksud saya seperti itu. Apalagi ini pot 50 ya, cukup besar. Kemudian apakah bisa ganti media tanam yang lain ya, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing ya teman-teman. Karena kan saya kalau bicara seperti ini hanya wilayah Jawa aja, mungkin dengan tanah yang subur ya terbantu. Cuman kalau Kalimantan kan kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa ya, langkah-langkah berikutnya itu biasanya kalau mau fresh cangkok ya, fresh cangkok itu apa ya, daunnya dibuang-buangin teman, daunnya dibuang-buangin. Jadi daunnya harus dibuang-buangin dan sebagainya. Jadi biar apa ya, tidak terlalu banyak buang-buang energi. Jadi kira-kira daunnya jangan terlalu banyak gitulah. Terus ranting-rantingnya juga dikurangin gitu. Tapi kalau teman-teman nyari yang sudah ada berbuah, itu lebih bagus lagi teman-teman. Di pembibitan cangkok di polybag, pembibitan okulasi di polybag sudah berbuah. Nah, itu lebih aman. Jadi membuktikan bahwa dengan karakter pohon yang masih istilahnya bibit itu udah berbuah, itu udah bagus. Berarti menandakan bahwa ya pohon itu akan bagus. Biasanya jambu air itu karakternya adalah ketika sekali udah berbuah, nah seterusnya itu akan mudah teman-teman. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian kalau ini kan dalam fase pertumbuhan vegetatif, di mana pertumbuhan tunas dan rantingnya masih kentara. Jadi ketika fase pembuahan itu pastikan daunnya itu tidak ada yang muda teman-teman. Nah, kalau daunnya udah tidak ada yang muda, berarti dia siap untuk dibuahkan. Nah, biasanya kalau saya itu pakainya pupuk NPK ya, NPK 16 itu untuk pertumbuhan vegetatif. Dulunya NPK itu pikir saya buat pembuahan gitu. Nanti setelah itu 2 minggu kemudian kasih MKP Pak Tani. Kalau saya seperti itu teman-teman. Ya bisa dikocor, dicampur pakai air, atau langsung ditabur aja juga bisa. Itu mungkin pilihan masing-masing orang. Ukurannya ya 1 sendok teh, diaduk pakai gayung atau ember, tuangin, atau kemudian pakai juga ditabur, kemudian nanti tinggal ditimpa aja sama dia tanam. Nah, seperti itu sih. Lalu kemudian apa namanya ya, teknik-teknik yang lain ya paling pembuangan tunas air. Kemudian ketika tanaman tuh usianya udah cukup ya harus apa namanya ya, tambahin media tanam di atasnya gitu. Ada juga sih pakai kotoran hewan, macam-macam teman-teman, macam-macam sih. Dan memang ini kelihatan lebih segar karena memang kohenya cukup banyak ya, karena varian pertama atau koleksi baru itu biasanya memang perhatiannya lebih dibanding dengan tanaman-tanaman sebelumnya. Itu karakter saya ya, atau karakter manusia secara umum. Kalau yang baru itu berarti perhatiannya lebih apa ya, lebih dalam. Nah, seperti itu. Hal-hal lain yang barangkali perlu saya sampaikan adalah mungkin sekam ya, tadi saya sampaikan sekam. Mungkin lebih aman kalau sekamnya udah usianya udah lama gitu teman-teman. Jadi jangan sekam yang baru, karena kan nanti pasti muncul apa ya, tunas-tunas dari padi itu. Nah, itu cukup mengganggu. Nah, bisa dicampur, kemudian nanti kalau saya biasanya saya beli ikan apa namanya ya, media tanam, saya taruh di atasnya, kemudian saya taruh kohe dan sejenisnya gitu sih. Yang perlu teman-teman pahami biasanya adalah karena terburu-buru mau ngasih biar segera berbuah, kasih pupuk kimia NPK atau MKP-nya terlalu banyak atau terlalu sering, atau memang belum saatnya berbuah. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi
ketika fasenya pertumbuhan vegetatif, yaitu munculnya tunas air atau tunas baru, itu menandakan bahwa dia memang belum saatnya berbuah, teman-teman. Apa ya, tanda-tandanya adalah tunas-tunasnya masih muda. Nah, itu jangan sampai dikasih MKP, teman-teman, karena dia fasenya pertumbuhan. Nah, paling kalau saya ujung-ujungnya saya potek-potekin nih, cetek gitu. Itu juga bagian dari teknik agar segera berbuah. Nah, lalu kemudian kalau daunnya udah tua atau udah ini, pastikan dia siap untuk pertumbuhan generatif, yaitu pertumbuhan pembuahan lah istilahnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan sih nggak ada kurang ya dalam penjelasan saya. Adapun mungkin nanti kalau ada yang kurang ya nanti kita tambahin dengan materi-materi berikutnya lah, mungkin perawatannya, mungkin pembuahannya, mungkin dan sebagainya. Kemudian jangan lupa kena sinar matahari, lalu pastikan juga diputer ya, jadi biar kena mataharinya ratain pas 2 minggu atau sebulan sekali. Demikian teman-teman ya, selamat menanam, menghijaukan pekarangan, menghijaukan lingkungan, kemudian menambah oksigen buat sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan channel saya ini bisa membantu teman-teman ya dalam satu hobi. Apalagi ini juga saya share seperti ini berdasarkan pengalaman pribadi, dan ini adalah koleksi pertama saya untuk jambu air Kyojok ya, karena selama ini saya fokusnya ke madu deli hijau, pun saya juga udah mulai mengembangkan madu deli merah. Nah, demikian teman-teman semuanya, selamat mencoba, salam menanam, terima kasih, dan salam penghijauan Indonesia.